Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya ingin membagikan tiga hal yang harus dikerjakan sebagai orang Kristen. Nah, kita mesti tidak jemu-jemu untuk membahas ini, mengerjakan ini, mendengarkan ini. Ya, ada tiga hal yang harus dikerjakan sebagai orang Kristen ya. Saya memberi judul itu karena firman Tuhan meneguhkan saya mengambil firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 2 lalu 1 Samuel 4 ayat 18 Bapak Ibu Saudara ya. Nah, 1 Samuel 3 ayatnya yang kedua dan ke-13 lalu 1 Samuel 4 ayat ke-18 ya. Sebenarnya di ayat satu di ayat 2 ini menjelaskan semua, sorry di pasal 2 pasal 3 menjelaskan semua, tetapi ini saya ambil yang ke-18 supaya saya berharap Bapak Ibu Saudara membaca lengkap, mempelajari lengkap di pasal-pasal itu ya. Nah, demikian firman Tuhan yang ayat 2 13 dan 4 18. Pada suatu hari Eli matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ketika ketika direbutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah, dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Bapak Ibu Saudara, ini Eli ini eh, menurut saya kontroversial sekali ya ketika Hana berdoa, mulutnya berkomat-kamit, hatinya yang berdoa, itu dinilainya mabuk, bahkan mengira si Hana ini wanita dursila ya. Nah, eh, ketika anaknya ini suka, dikatakan di dalam Alkitab, anaknya ini suka mengambil makanan, bahkan juga melecehkan perempuan-perempuan di bait Allah. Nah, eh, tiga hal yang kita harus benar-benar soroti dan hati-hati sebagai eh, anak Tuhan yang terus kita harus kerjakan di mana Anda berada, dimanapun Anda beraktivitas. Tiga hal ini adalah hal yang penting bagi kita semua. Kita mulai. Yang pertama adalah kita harus terus mengerjakan visi yang dari Tuhan. Kita harus terus mengerjakan visi yang dari Tuhan. Tadi disebutkan di ayat 2 pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidur. Jadi ini mata ini melambangkan visi yang dari Tuhan. Mata ini melambangkan pandangan jauh yang dari Tuhan yang didapat sejak awalnya itu. Jadi itulah mata, itulah visi. Mata adalah pandangan, mata adalah visi. Jadi setiap anak Tuhan harus mengerjakan visi Tuhan. Nah, Eli ini matanya kabur. Eli ini matanya sudah buram, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin semu ya, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin rabun ya. Ya, tidak lagi melihat visi itu ya, tidak lagi mengerjakan visi itu, yaitu apa yang visi yang dari Tuhan,
yaitu penginjilan dan pemuridan. Penginjilan dan pemuridan itu harus menjadi gaya hidup gitu. Dimanapun kita berada, kita harus mampu memberitakan firman Tuhan dan kita merawat orang-orang yang menerima Tuhan, menerima Injil itu sendiri. Kita rawat sampai mereka berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita semua memiliki pandangan, penting sekali kita semua di dalam visi, tetap on fire. Beda dengan Musa. Musa dikatakan di dalam Alkitab, Musa walaupun sudah lanjut usia, pandangannya tetap tajam katanya. Musa walaupun sudah tua dikatakan pandangannya tetap tajam gitu ya. Itulah Musa, Bapak Ibu Saudara guna Imam Eli ini itu, dan arti daripada pandangan ini adalah Eli ini tidak lagi mengerjakan visi Tuhan, yaitu penginjilan dan pemuridannya itu. Tidak dijadikan itu sebagai gaya hidup. Malah dia berbaring-baring, ya. Tetapi kalau Anda baca, Anda teliti, si Samuel ini dikatakan tidur nyenyak, tetapi ketika Eli dikatakan baring-baring, ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi yang mendengar suara Tuhan tajam malah Samuel, ya. Yang mendengar suara tajam malah Samuel. Jadi ada dua kata di situ di ayat 2 dan ayat 3 itu Eli dikatakan baring-baring, tidak bisa tidur. Saudara-saudara mikir banyak, tapi tidak bisa tidur. Ya, tetapi Samuel dikatakan tidur, saudara-saudaraku. Ya, orang yang bekerja tidurnya nyenyak, kata Amsal. Orang yang melayani tidurnya nyenyak. Orang yang mengasihi Tuhan tidurnya nyenyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerjakan visi Tuhan. Mari kita memiliki pandangan yang terus tajam, pandangan kepada visi Tuhan, ya, tajam gitu ya. Yang kedua adalah selalu memikirkan generasi berikutnya. Nah, selalu memikirkan generasi berikutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yakni bahwa anak-anak telah menghujat Allah, tetapi si Samuel, si Eli ini tidak memarahinya, tidak menegurnya. Ya, Alkitab dengan jelas dimarahi, harus dimarahi gitu ya, karena dia menghujat Allah. Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku, salah satu dosa yang Tuhan tidak sangat benci ini adalah kita tidak pernah memikirkan generasi berikutnya. Kita cuek dengan generasi berikutnya. Mau berdosa, mau tidak berdosa, kita nggak pernah peringatkan mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, kita harus care, harus perhatian dengan generasi berikutnya, dengan anak-anak muda, dengan membaranya anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara ya, seperti teman saya ini, ya, dia rela menjadi pendeta pengambil sampah di lapangan ini untuk mendapatkan orang-orang ini. Teman saya ini begitu memikirkan generasi berikutnya, ya. Jadi dia dipanggil pendeta sampah di situ, tetapi dia memenangkan banyak orang di situ. Bapak Ibu sudah dikerjakan sama keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama jangan sampai mata visi kita kabur. Yang kedua, kita harus pikirkan generasi berikutnya. Dosa yang dibenci Tuhan adalah orang yang tidak memikirkan generasi berikutnya. Ya, maka itu kemandulan rohani dikatakan itu saudara-saudara itu curse, itu kutuk itu saudara-saudara karena tidak memikirkan generasi berikutnya. Hana sangat memikirkan generasi berikutnya. Alkitab sangat mengajarkan kepada kita untuk punya anak-anak rohani, hidup yang berbuah di dalam Tuhan, saudara-saudara, hidup kita bisa berbuah, punya anak-anak rohani, punya generasi berikutnya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, ya, saudara-saudara. Kita harus menolong anak-anak muda, kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, kita harus memberikan lapangan yang luas untuk mereka mengenal Tuhan, melayani Tuhan dengan kapasitasnya sebagai generasi berikutnya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara,
jangan mementingkan diri, ya, jangan mementingkan diri, ya. Ini Imam Eli begitu mendengar bait Allah, begitu mendengar tabut Allah ini direbut, dia jatuh terlentang dari kursi sebelum pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia telah tua dan gemuk orangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mementingkan diri, yang gemuk adalah diri kita, mungkin juga urusan kita menjadi gemuk, saudara-saudara, mungkin area hidup kita jadi gemuk, kita nggak pernah mementingkan urusan-urusan Tuhan, kita nggak pernah bakar lemak kita untuk Tuhan, nggak pernah doa puasa bagi generasi berikutnya, nggak pernah juga saudaraku membeleh apa, mematahkan, menyangkal diri, memikul salib, saudaraku ya. Jadi dirinya diutamakan terus, tidak pernah disangkali. Ya, dirinya diturut terus, tidak pernah disangkali. Akhirnya gemuk, saudara-saudaraku, batang lehernya patah dan gemuk lalu mati. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus terus melangkah, ya, dengan visi yang dari Tuhan, memikirkan generasi berikutnya dan menjaga hidup kita. Jangan sampai kita menggemukkan diri, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ini mengutamakan hal-hal diri. Ya, kita harus sering menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan. Ini menjadi tiga hal ini mesti menjadi gaya hidup kita. Ya, sekali lagi saya ulang, gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara ya, hidup dalam visi Tuhan, yaitu penginjilan dan pemuridan itu menjadi gaya hidup kita. Mengasihi mereka yang berdosa, memuridkan mereka, supaya mereka menjadi dewasa dan tumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Alkitab ini, memikirkan generasi berikutnya. Ya, kita pikirkan siapa pengganti kita nanti, siapa eh, lebih bertumbuh lagi, bersama-sama kita tolong untuk bertumbuh, ya, saudara-saudara, memikirkan generasi berikutnya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Syarat mengikut Tuhan hanya satu aja, pikul salib dan sangkal diri. Bapak Ibu Saudara, pikul salib dan sangkal diri. Jangan menjadi gemuk area-area hidup kita, tetapi Tuhan tidak menjadi besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus menjadi besar di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.